kapasitas kita sesuai dengan surat tugas yang kita punya, bahwa ada duit bank yang ibu ambil, ya kan? Kita datang, kita hanya minta, Bu, tolong kembalikan duit itu. Uangnya itu semua dikasih ke yang punya rumah. Tolong kembalikan duit itu. Kita nggak tahu mau bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Yang melakukan akad kredit adalah ibu. Yang melakukan akad kredit dan menerima uang itu adalah ibu. Masalah ibu mau pakai buat apa, ibu mau kasih di sumbangan ke orang, itu bukan urusan kami, itu bukan urusan bank. Kenapa kita nggak mau bayar 500 juta? Karena kita tidak merasa memakai. Itu 500 jutanya itu kan menurut kamu, gini loh. Ini 500 jutanya itu, ini buat bayar ke dia. Betul. Cuma kamu dengar sini. Kamu dengar sini. Kamu dengar. Yang melakukan pinjaman itu siapa? Ya Pak, kita kalau sama-sama ngotot-ngotot juga nggak Iya, selesai itu dia, ya. Ibu juga ngerti. Supaya kita jangan sampai kecekcokan ya. Saya pengennya kita kalian ngerti. kan jadi sahabat saya. Kita Siapa juga tahu mau kita cek. ada apa-apa bisa minta tolong. Solusinya begini aja. Kasih waktu saya jual. Nanti kalau sampai kita nggak bisa jual atau gimana, kita baru ngomong lagi soal bayarnya gimana gitu. Oke? Gak bisa, Bu. Saya dinilai, Bu, saya dinilai orang tidak layak untuk melakukan pekerjaan ini. Bapak jangan bilang. Justru saya mau lihat ini, saya mau lihat niat baik ibu. Gitu. Jangan sampai nanti supplier Anda lihat kita di sini, orang kepercayaan orang terhadap Anda jadi nggak baik. Anda kan bukan juga, saya rasa Anda bukan orang gila gitu loh. Bukan orang gila yang ngambil apa pengajuan kredit dan Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikannya. Saya rasa Anda cukup rasional. Saya Tadi kalau Ibu ada bilang. uang saya bayar, ngapain Yang tadi saya? Ibu bilang. Memang mesti ibu bayar, ibu mesti bayar, ini kewajiban kok. Saya sekarang ini benar-benar nggak. Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Tahu. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban, enggak. Anda pelaku utama. Saya kan ngomong sama Bapak. Barang mau aja. diapain juga saya tetap nggak punya uang. Anda punya kewajiban, ibu. Nggak punya uang itu. Jangan sita begitu. Aja. Saya bilang kan bang kalau nggak sita aja udah gitu ya. Beres kan. Gini. Ini nggak selesai yang kayak begini. Coba. Mama kasih tahu gini. Mama kasih tahu ini kan bukan kita niat jahat. Maksudnya kasih waktu lah. Saya minta tolong abang kasih kita Oke. waktu. Kita perlu nembuk Oke. ngomong. Anda mau minta waktu ke saya berapa lama? Nggak usah lama lah. Ya. Yang penting saya perlu ngomong dulu karena saya nggak tahu. Iya, maksudnya makanya saya tanya Sekarang kira-kira. hari Rabu. Sekarang hari Selasa ya. Antara Rabu kalau Kamis kita harus ke sana mas. Ya. Kita harus ke sana. Minimal kita harus selesai masalah kayak gini. Kalau enggak Ya harusnya nggak- dia nggak- dong nggak- yang nggak akan tanggung ada jawab. penyelesaian. Dia pakai duitnya. Oke. Ya. Oke, jam 10 kita ketemu di sana. Ya. Untuk hari ini progresnya cukup baik karena tadi sudah ada komitmen bahwa mereka nanti akan ke bank untuk mau membicarakan komitmen penyelesaian pembayaran. Untuk strateginya ibunya untuk bertahan bagaimana tadi? Ya, memang ibunya dari kemarin tetap bertahan. Dia paling kuat bertahan. Yang nggak kuat bertahan justru anaknya. Ibu nggak kasih solusi sama sekali. Rupanya dari anaknya baru bisa ibunya diarahin sama anaknya untuk ada solusi untuk mereka ke bank. Kita libatin semua kan, anak-anak ikut terlibat, semua ikut terlibat, artinya bahwa memang semua jadi tertekan karena kehadiran kita. Justru karena semua tertekan itulah sudah pasti mereka kan berusaha untuk menyelesaikan. Logikanya begini, kalau saya yang punya utang, saya tertekan, saya dimarahin, wajar, saya masih bisa menerima itu. Tapi misalnya anak saya, misalnya istri saya jadi tertekan, anak saya jadi tertekan karena utang saya, itu yang biasanya orang tidak kuat. Gimana ketika lihat si ibu nih yang utang, kasihan apa enggak? Kalau saya kasih perbandingan seperti tadi yang maling motor ya, itu bayangin akibat yang ditimbulkan dari misalnya orang maling motor, itu orang dianya bisa dibunuh, dibakar dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang seperti ini yang memang maling ambil uang yang begitu besar, kadang-kadang mereka nggak ada rasa bersalahnya. Mereka menempatkan diri mereka itu sebagai korban, selalu sebagai korban. Padahal sebenarnya mereka ini pelaku utama, mereka inilah yang maling sebenarnya. Kalau terlalu pakai perasaan, berarti kerjaan ini nggak pantas untuk kita kerjain. Tidak ada magic solution untuk masalah utang. Sederhana, harus bayar. Karena selama orang ngambil utang tanpa tahu bayarnya pakai apa, selama itu pula kita berhadapan dengan resiko yang sangat besar atas kemungkinan kredit macet individu.
Dan ini bisa jadi bahaya yang lebih besar lagi untuk ekonomi negeri kita. Jadi ini kayak menyiapkan bom waktu yang akan meledak dalam 15 tahun ke depan. Melihat dari dua sisi. Jika kita melihat dari segi perdatanya atau segi hutang piutangnya, maka sebenarnya pihak yang melakukan prestasi adalah pihak debiturnya. Tapi cara penyelesaiannya untuk kasus seperti ini adalah penyelesaian mekanisme perdata. Bisa melalui jalur mediasi,